Bagi teman-teman yang lulusan SMA, baik itu IPA, IPS maupun bahasa, teman-teman jangan skip video ini karena kakak akan membongkar formasi terkhusus lulusan SMA, baik itu IPA, IPS maupun dari jurusan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Mars Entertainment. Oke, jadi pada video kali ini kakak akan membahas mengenai formasi-formasi yang sudah terbuka di CPNS tahun 2024, khususnya adalah di lulusan SMA ya, karena kemarin kakak sudah bahas mengenai lulusan SMK, apakah di CPNS itu ada formasinya, apakah di P3K itu ada formasinya, kalau ada apa saja dan persyaratannya apa saja gitu ya. Jadi kita bahas dulu di CPNS apakah ada, kedua apakah di P3K juga ada atau tidak ya itu. Oke, jadi tanpa basa-basi teman-teman, langsung saja like, share, dan subscribe, dan nonton video ini dari awal sampai selesai ya, karena pada video ini mungkin kakak nanti akan sampaikan linknya di akhir video supaya teman-teman juga bisa menonton secara full supaya tidak salah artikan video ini ya. Disclaimer, video ini adalah video data tahun 2023 ya, jadi ini formasi-formasi yang sudah paten, yang sudah akan atau yang sudah tentu ya pasti ada di CPNS tahun 2024 dan P3K tahun 2024, dan pastinya akan ada penambahan karena ada 3 kali lipat jumlah yang lolos di tahun 2024 yang asalnya 200.000 dan tahun 2024 ini berjumlah 600.000 ya. Jadi teman-teman sabar aja ya. Oke, langsung ya kita masuk di videonya. Oke, kita langsung buka ya. Jadi seperti biasa, semua informasi yang real dan data itu ada di web ASN Karir ya, teman-teman langsung cari aja web ASN Karir. Nanti kakak juga share nanti linknya di akhir video. Oke, kita langsung cari untuk lulusan SMA. Pertama, apakah ada formasi di lulusan SMA atau tidak? Di CPNS dulu ya kita lihat. Oke, pendidikan kita ambil di SLTA, SMK, MA, dan D1. Program studi misal IPA ya. Kita contoh IPA aja. Oke, atau kita SMA coba ya. SMA LSL ini ya, kita coba ini ya. Oke, semua jenis pengadaan kita coba di CPNS 1, 2, 3, kita coba ya. Ada ya, terbukti ada. Jadi lumayan, jadi untuk formasi CPNS untuk lulusan SMA itu lumayan banyak. Nah, pertama itu dari penjaga tahanan pria sekitar di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah gitu teman. Jadi Jawa Tengah, persiapkan dirinya teman-teman. Jawa Timur juga ada, Jawa Barat juga ada, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan ya, ada Sumatera Utara, Aceh, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan seterusnya. Itu yang banyak sekali ya gitu teman-teman. Jadi ini sekitar kayaknya semua ini ya, semua kabupaten sini ambil semua bagian ya. Ada Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah lagi, ada Bali. Ini yang wanita ya, wanita itu Jawa Tengah, ada Bali, ada Bangka Belitung, Maluku, Papua, Sulawesi Barat, Jawa Barat, sampai banyak ya di sini ya semuanya teman-teman. Tinggal nanti teman-teman. Nah, ada juga yang di Sulawesi Tenggara ya, begitu teman, yang Sulawesi Tenggara, ada juga di Sulawesi Selatan. Nah, ada juga ini untuk Kejaksaan Agung. Nah, cukup banyak ya kan. Ini berada di Kejaksaan Agung di pusat ya. Itu jumlahnya 2.000, lumayan banyak ya. Ada juga ini Klerk Pengelola Penanganan Perkara, itu 2.000 juga, cukup banyak. Penjaga tahanan cukup banyak juga, 60 di Kejaksaan Agung. Kan tadi di Kemenham, sekarang di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung cukup banyak juga ya. Ada 58, 57, tapi ini di bagian ini ya, di bagian pusat. Kejaksaan Agung di bagian pusat. Kalau Kemenham itu di setiap provinsi. Kalau Kejaksaan Agung itu setiap pusatnya aja ya, jadi provinsi tidak ada. Nah, untuk persyaratan, bukan persyaratan ya, untuk persentase perbandingan antara laki-laki sama perempuan, untuk laki-laki itu sekitar 80 sampai 90 yang diterima setiap provinsi. Kalau perempuan tadi sekitar 8 sampai 10 orang yang diterima di setiap provinsi. Tapi ada juga yang 3, ada yang 4, cuma rata-rata sekitar 8 sampai 10 ya yang paling tinggi. Itu untuk perempuan. Kalau laki-laki tadi sekitar 80 sampai 85 lah ya tadi yang kalian sampaikan. Jadi cukup banyak di bagian pria, untuk perempuan cukup sedikit, tapi siap-siap aja karena lumayan juga ya. Kalau misalnya kita ambil aja tadi di
mana ya tadi, di Sulawesi Selatan ada 2 orang perempuan ya, cukup lah ya. Cukup banyak ya untuk lulusan SMA yang bisa mendapat teman-teman lulusan CPNS ya, bisa lumayan. Nah, kita mau bahas lagi persyaratan apa, karena banyak juga bertanya, Kak, saya tingginya 153, apakah bisa mendaftar di penjaga tahanan pria atau tidak? Nah, kita langsung bongkar aja ya, kita buka lihat. Oke, nah di sini jelas ya, penjaga tahanan pria masuk di CPNS umum ya, instansi Kementerian HUM dan Hak Asasi Manusia, Satuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Ini begitu teman Jawa Tengah ya. Periode pendaftaran, nah ini tahun kemarin ya, tahun kemarin. Oke, kualitas pendidikan. Oke, kita nggak perlu ini ya. Persyaratan administrasi. Scan berwarna surat lamaran yang diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta dan wajib dibubuhi e-materai. Oke, serta penandatanganan dengan pena bertinta hitam dengan format lamaran yang dapat diunduh di laman dari CPNS Kemenhum, itu wajib ya. Nah, kalau nanti surat-suratnya kakak bahas secara ringkas nanti ketika sudah dibuka ya. Jadi nanti persyaratan-persyaratannya kakak bahas setiap sedetail-detailnya ya, bagaimana cara bubuhi e-materai. E-materai itu bukan materai yang kita beli di Alfamart ya, bukan, itu materai yang dari elektronik, jadi e-materai. Oke. Nah, selanjutnya scan berwarna surat pernyataan data diri pelamar yang wajib dibubuhi juga e-materai. Scan berwarna kartu tanda penduduk atau KTP elektronik asli atau surat keterangan perekaman eKTP asli yang masih berlaku dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selanjutnya scan berwarna akte kelahiran dan surat keterangan lahir asli, pas foto terbaru ukuran 4x6. Nah ini bebas ya, pakaian formal dan latar belakang berwarna merah, ingat berwarna merah. Selanjutnya scan berwarna surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit atau rumah sakit TNI atau Polri asli yang berlaku maksimal 3 bulan sebelum tanggal pendaftaran. Oke, mencantumkan tinggi dan berat badan ya, sesuai dengan hasil pengukuran pada saat pemeriksaan. Selanjutnya scan ijazah asli dan scan berwarna transkrip nilai atau surat keterangan hasil ujian nasional yang asli. Nah, persyaratan jabatan nanti ya, jadi scan berwarna surat keterangan domisili asli yang diterbitkan oleh kelurahan kantor desa setempat. Apabila lokasi tersebut yang dipilih tidak sesuai dengan domisili pelamar pada eKTP atau surat keterangan rekaman eKTP. Ketika misalnya teman-teman tidak sesuai ya antara eKTP sama ini teman-teman, sama aslinya, sekarang teman-teman bisa minta surat keterangan di kelurahan. Jadi bagi teman-teman yang tempat tinggalnya tidak sama dengan eKTP, teman-teman buat surat domisili di eKTP tersebut. Misalnya teman-teman orang Sulawesi Selatan tapi mau mendaftar di Jawa Tengah dan teman-teman sudah domisili di Jawa Tengah selama bertahun-tahun ya, tapi KTP-nya masih Sulawesi Selatan. Jadi untuk itu teman-teman ya buat surat keterangan domisili asli oleh kelurahan supaya itu untuk pengganti eKTP ya, karena eKTP teman-teman itu masih di Sulawesi tapi domisili sekarang teman-teman sudah ada di Jawa Tengah gitu ya. Nah, bagi kalau teman-teman mau daftar langsung klik daftar ini aja ya. Tadi kan masih belum dibuka ya, oke. Nah, oke ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ada pertanyaan boleh di website WA ini ya. 2 nomor ini boleh di website, di WA ya, di WA. Nah, untuk penghasilan, pasti teman-teman bertanya juga, Kak, berapa penghasilannya? Untuk penjaga tahanan ya, itu sekitar 5 sampai 6 juta ya. Lumayan banyak juga ya, apalagi ini di bagian Jawa Tengah ya. Kayaknya beda-beda. Kita coba lihat yang lain ya. Coba lihat di Sulawesi Selatan ya. Tunggu. Sulawesi Selatan mana ya? Kita Sulawesi Selatan coba. Yang di Sulawesi ini ya. Ini di sini coba kita lihat ya. Berapa gajinya ya untuk Sulawesi Selatan? Nah, sama ya. Jadi untuk penjaga tahanan semua sama, rata 5 sampai 6 juta ya. Oke, mungkin video kakak cukup sekian. Nanti teman-teman kalau ada request jurusan apa, nanti kakak buatkan video CPNS-nya apakah ada atau tidak, dan nanti akan kakak jelaskan juga persyaratan-persyaratannya secara detail ya. Walaupun ini masih belum detail, nanti kakak sampaikan nanti akan lebih detailnya lagi gitu ya. Oke, mungkin video ini cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.